teman teman senam biarin aja dah gitu. Tapi alhamdulillah itu tadi saya dikirimin duit itu yang dapat juara itu ngirimin duit itu menarik juga. Saya sampai nangis itu. Nah, sekarang digali lagi potensinya agar menjadi sebagai apa namanya pendapatan. Nari itu susah loh. Ya ya susah juga. Ini yang satunya kan saya yang nggak ini yang bikin bikin gerakan, Mister. Jadi kan Nah, itu. kayak Hmm. kayak ande-ande lumut itu gerakan dari saya sendiri tuh. Jadi nggak ada di situ kayak kurang bagus. Jadi saya bikin gerakan sendiri aja itu. Yanti, tunggu dulu ya. Aku tuh pernah belajar nari itu, tanganku enggak kembali-kembali. Iya. Enggak kembali-kembali ini gimana nih gitu waktu itu. Terus saya kasih gini kembali lagi. Susah itu nari teman-teman. Coba lehernya ke sana, pandangannya ke sana. Enggak kembali nih, didorong lagi gitu. Susah. Ini Mister, ini Hmm. soalnya dari dulu kelas 3 SD tuh saya Hmm. udah disekolahin nari sama orang tua. Jadi sampai sekarang tuh, jadi kalau kemana-mana ada panggung tuh, alhamdulillah saya yang paling bagus. Jadi kalau di kampung, kalau di panggung tuh ada saya, kalau aku belum keluar tuh belum pada pulang. Ah, aku mau Nah, nungguin Eni ah gitu. Kalau Eni belum keluar, aku nggak mau pulang gitu. nih saya kasih panggung, mau nggak? Boleh mau, mau, tak Mister Ya, mau. itu ya bener nih di depan rumah itu kan ada agak luas tuh. Iya ya. Kamu Alhamdulillah ya Allah. kamu Semoga. pinter senam nggak? Ya, Mister gimana? Pinter senam nggak? Oh, senam juga, Mas. Senam ya. Senam ya, renang ya, nari saya. Itu yang Renang aku juga, gelutin itu. renang. Ya. Kamu renang juga? Iya, Pak. Itu lihat aja tuh apa videonya jungkir balik itu kakinya di atas, kepalanya di bawah. Itu tuh aku tuh, Mister. Oh, oh. Gue tak tontonnya ya. Gue tak tontonnya jungkir balik ya. Bener, Mister. Wes, suamiku aja nggak berani. Apa Ya, yang renangnya 3 meter lebih tuh nggak berani. Aku itu waktu jalan-jalan di Anyer tuh aku renang tuh di Anyer tuh. Suamiku malah takut. Aku renang aja hampir 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 ke tengah itu. aku bisa renang tapi gaya batu. Oh, ya di tempat senam juga aku doang, Mister yang bisa renang di tempat senam cuman Oh, aku doang. ya udah, Yanti, karena kita ini sedang bahas kasus yang sedang viral, nanti Yanti ngobrolnya ya. Oke, Mister, makasih banyak Ya, ya, atas, oke. atas responnya. Makasih ya, Mister ya. Mau Ya. belanja dulu, Mister. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Namanya juga menghargai orang. Orang sudah naik. Mau bercerita kan boleh-boleh saja. Ngono loh. Nggak apa-apa. Yanti sudah ya Yanti. Belanja dulu nanti naik lagi ya Yanti. Ya, ya, Mister, ya, ya. Itu gimana Ya. maksudnya, Mister? Saya nggak bisa. Oh nggak bisa turun. Iya, nggak bisa, Mister nih. Nih dengerin. Kamu diam dengerin. Coba kamu lihat tuh ada jendela. Nah jendela itu kamu ngintip di situ. Oke. Setelah itu kamu lompat. Cia, gitu ya. Mister nih bercanda. Atau kalau tidak itu ada tali kau ambil talinya, terus kamu gantung. Lo wis iso. Guyon teman-teman, tidak apa-apa loh jenenge guyon kok. Sampai niku lek dijak guyon ke ya angel temen. Oh, guyon tuh nggak apa-apa. Ngono loh bro, aku ngobrol sama siapa nih sama Abah dulu ah. Bah, kamu naik dulu Abah. Ini sudah lama nih saya tidak ngomong pakai bahasa Sunda ini Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Ji. Selamat malam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah bisa nari? Nari apa nih? Ya tadi ada yang nari. Tari balet ya. Selamat malam buat netizennya Mister Ji ya. Sehat selalu dan tambah sukses. Amin, amin, amin. Abah, saya sengaja ngambil malam ini dengan tema Justice Kolaborator, Abah. Gisi ya. Ya, karena ini menarik, Abah. Karena itu ada di beritanya tuh. Terdakwa pembunuhan satu keluarga di Indramayu ajukan Justice Kolaborator. Siap buka fakta baru. Fakta apa meneh sing arep dibuka, Abah? Ya mungkin dia ada yang banyak disembunyikan atau seperti apa, atau
ada sutradara apa gimana kita kan nggak ngerti ya, hanya mereka-mereka lah yang tahu kan. Iya, iya. Ya. Gitu. Harapannya apa nih? Ya harapannya satu, hakim tidak masuk angin ya, sesuai dengan fakta persidangan ya. Apapun itu. Yang paling utama, si Abah sangat sepakat bila mana siapapun dinyatakan bersalah sesuai dengan pasal yang dikenakan, hukum seberat-beratnya, siapapun dia. Adapun sekarang fakta yang sedang berjalan ya, si Abah juga tidak nyimak semuanya. Mungkin ada beberapa bagian sekarang kan ada di Bang Ji, dia mengajukan GC. Apa dikabulkan atau tidak, walau bisawab ya, gitu. Ya. Ya semua juga kan ada dasarnya. Oke, Kemarin Pak. dari Betul. mulai saksi mahkota, sekarang GC, nextnya lain. Dia mah udah biasa berubah-ubah mah, ya kan? Udah hal yang ya klasik lah gitu ya. Kalau Iya. kita lihat, nah ini ya, apakah itu murni, apakah itu ada ya pengendali jarak jauh atau seperti apa? Mari kita kawal bersama-sama. Demikian Bang Ji sementara. Baik, Abah. Terima kasih, Abah. Jadi, teman-teman, saya ingin merangkum dulu ya, merangkum peristiwa ini. Peristiwa ini tidak mudah, teman-teman. Jadi memang sulit. Saya akui memang betul-betul sulit. Tetapi sesulit apapun, kalau kita ini profesional, pasti berjalan dengan mudah. Begini kawan-kawanku. Jadi kasus ini dimulai pada tanggal 28 Agustus 2025. Yang mana ketika itu mereka ini menurut pengakuan, ya sekali lagi ya ini menurut pengakuan yang sudah diverifikasi di persidangan ya. Beliau mengatakan bahwa pada saat itu dia dan Ririn lah yang melakukan eksekusi. Menurut Priyo itu melihat semua, menyaksikan semua, Ririn adalah eksekutornya. Itu versi Priyo ya, versi Priyo. Perjalanannya waktu berlalu ya, Priyo pun mengatakan bahwa itu palu miliknya. Kemudian ditemukan di gorong-gorong, di selokan lah. Oke, kemudian ada fenomena yang mungkin jarang-jarang kita dengar, tapi itu terjadi. Pergantian pengacara di tengah proses persidangan. Ya, bahkan diumumkan sebelumnya. Hari ini tanggal 13 ini saya mengganti pengacara. Ya itulah faktanya. Tiba-tiba ada palu ditemukan, tiba-tiba ada TKP baru. Dan tiba-tiba ada berita ini gitu loh. Nah, ini tidak berdiri sendiri. Ini semua adalah rangkaian yang terjadi. Apakah itu diciptakan? Ya, saya tidak tahu. Teman-teman sendiri yang menilai. Ketika mengatakan sesuatu di pengadilan, ketika mencabut kuasa, ketika itu langsung dapat palu, tiba-tiba dapat TKP baru, tiba-tiba mengajukan GC. Nah, sebenarnya apa tujuannya mengajukan GC? Nah, kalau dilihat dari ceritanya justru saya melihat nih, saya pribadi ya teman-teman ya, saya nggak melibatkan siapapun dan apapun tidak. Ya, tidak. Saya mengatakan bahwa ketika Priyo mengakui dalam kesaksiannya dalam pernyataannya di pengadilan bahwa dia hanya melihat, dia hanya menyaksikan apa yang telah dilakukan oleh Ririn. Itu justru saya itu berpikir, kok bisa ya orang dibantai, dia hanya menyaksikan. Menyaksikan itu kan begini tuh. Ada orang yang sedang dibantai, dia hanya bisa melihat. Melihat itu kan begini, dia punya mata tuh. Kalau diartikan dalam situasi saat ini,
ada orang dibantai, dia hanya bisa menonton. Coba bayangin itu. Benar tuh. Terus di mana gitu kan pertanyaan berikutnya tuh. Di mana sisi kemanusiaannya? Baru ada pengakuan di situ, melihat, menonton, menyaksikan, kemudian saya juga membantu menguburkan. Saya juga membantu membersihkan. Membersihkan artinya tuh menghilangkan jejak. Nah, ada pertanyaan dari kawan-kawan. Kenapa dia tidak ini, bahkan dia tidak melakukan perlawanan, tidak melakukan berteriak, tidak lari dan sebagainya. Kata teman-teman sendiri ya yang tapping ya, kata teman-teman, dia kan merasa tertekan. Betul tidak? Ini teman-teman yang ngomong sendiri nih. Teman-teman ngomong sendiri, katanya dia kan merasa terancam. Betul tidak? Nah, dari sisi yang itu, kita juga prihatin. Waduh, ternyata Priyo tertekan. Ternyata Priyo terancam. Di sisi lain, CCTV muncul. Greng, greng, greng. Ini siapa? Hitam-hitam ini. Itu saya, Pak. Lagi ngapain itu? Saya lagi keluar beli rokok. Kontradiktif dengan kata tebak-tebak tadi. Terancam, tertekan, beli rokok. Teng, teng, teng. Sampai di sini dulu, Abah. Sampai di sini, Abah. Beli rokok, Abah. Silakan. Ya, gini nih, satu-satu ya mengenai Palu dulu ya, Palu. Ya, boleh. Kan senggol sedikit. Misalnya saya nyuruh teman saya namanya Gelas. Gelas, tolong dong pinjemin Palu ke Bang Ji. Gitu kan. Jalanlah nih teman saya si Gelas ya. Diperuntukannya untuk apa juga konon katanya kan. Tunggu Abah. Tunggu. Saya tidak rela itu. Pasti di depan situ ada Gelas, langsung bilang si Gelas kan? Oh iya, ada dong dengan secangkir kopi ya kan. Nah, Ya. misalnya gitu. Ya. Itu Palu kan milik Bang Ji, bukan milik saya atau bukan milik segelas kan. Ya. Tiba-tiba saya perintahkan, wah ini kepanjangan, potong. Hak saya apa? Itu juga nonsen, nggak masuk akal buat saya gitu kan. Itu malah barang milik orang lain. Oke? Masa tiba-tiba suruh saya potong, kecuali beli ke material. Berarti kan barang milik saya, mau dipotong, mau dibuang ya terserah. Satu. Ya. Buat saya merasa janggal. Yang kedua, andai kata nih, si Abah nih lawyer, andai kata ya diberikanlah kepercayaan untuk menjadi PH-nya, tanda tangan surat kuasa. Menurut secara normatif tidak ada yang salah. Menurut Undang-Undang Advokat 18/2003 tidak ada salah. Tiba-tiba di tengah perjalanan kuasa saya dicabut. Pengen rujuk ke saya. Ya kan, comeback again. Secara aturan tidak ada yang salah, tapi secara nurani saya pasti saya katakan tidak. Ya, kan karena ya udah dicabut berarti sudah tidak percaya dong. Ya. Masa timbul lagi percaya? Itu yang kedua. Yang kemudian ini keadaan lagi tidak baik-baik saja ya, melihat tindak pidana yang begitu keji. Menurut si Abah itu keji sekali ya, siapapun pelakunya. Keadaan gawat seperti itu, merasa terancam, merasa terintimidasi, tiba-tiba beli rokok. Kok comeback again? Kok kembali lagi? Kenapa nggak kabur? Kalau merasa tertekan, merasa ada ancaman. Jadi semuanya juga versi si Abah tidak masuk akal. Monggo rekayasa aja terus gitu ya. Kata-katamu mau seperti apa, monggo. Kita juga punya pengamatan tersendiri. Apakah jawaban-jawabannya itu masuk akal atau tidak gitu ya. Nah, karena pertanyaannya sampai dirokok, silakan dilanjutkan. Terima kasih Pak. Saya ada tamu dulu ini. Assalamualaikum, Celita.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Mr. Z, malam Abah, malam netizen yang di bawah. Kemana aja nih kemarin nih? Kemarin kita nyate ini satu komplek ini Mr. Z. Oh iya iya iya. Oke, ini dulu ya. Saya bernarasi. Siap. Nanti disambung ya. Oke. Nggak adil juga kalau saya bicara, Abah bicara, Jelita bicara. Saya juga tanya sama teman-teman. Sama teman-teman jawab nih teman-teman semua nggak ada masalah. Ketika dalam kondisi tertekan, ketika dalam kondisi terintimidasi, ketika dalam kondisi terancam, beli rokok, wajar atau tidak? Silahkan teman-teman tapping lah, tapping. Dari situ dulu, sedikit-sedikit dulu. Baru nanti ke justice kolaborator. Kondisi saya tertekan, kondisi saya terancam, kondisi saya terintimidasi. Tapi saya bisa keluar beli rokok. Dia sendiri yang ngomong itu loh. Itu wajar atau tidak teman-teman? Masuk akal atau tidak? Terserah teman-teman lah. Iya terserah teman-teman, ya kan? Terserah teman-teman. Terserah teman-teman saya yang menilai. Saya itu justru ini loh, mari kita beranalisa. Kalaulah saya terancam, kalaulah saya tertekan, kalaulah saya terintimidasi, beli rokok tuh saya gemetar, Pak tolong Pak di sana Pak, aku gak usah jadi sama orang penjual rokok itu saya minta tolong. Iya enggak? Beli rokok udah bayar, kembali lagi, kemudian ngerokok nih ceritanya, bus. Padahal itu di belakang rumah sana itu sudah ada mayat tergeletak. Kita merokok. Ini santai atau tertekan? Oke lah, sampai di situ ya. Itu katanya, oke? Nah, yang berikutnya teman-teman, ini pengakuan sendiri, pengakuan Priyo. Halo Priyo, pengakuan sendiri Priyo. Di persidangan dia ngomong, saya melihat apa yang dilakukan oleh Ririn. Semua yang dilakukan oleh Ririn membantai semua itu 5 nyawa. Saya hanya melihat, saya hanya menonton, dan saya juga menyaksikan. Kemudian saya juga membersihkan, saya juga menguburkan. Ini ceritanya dia sendiri loh teman-teman. Jangan bilang cerita Mr. Z ini mengada-ngada. Enggak, itu di sidang itu. Kalau ada orang, manusia itu kan punya hati, punya nurani, punya perasaan. Kita ini bukan binatang. Kalau kita menyaksikan, kita melihat, kita menonton ada pembantaian itu, tapi kita tidak melakukan apapun, sedikit pun, hanya melihat, nonton. Apakah ada sifat kita seperti itu? Saya tanya nih sama Jelita, monggo Jelita. Siap, Mister. Ya, sekarang memang kalau mau dibilang terancam itu jauh dari kata terancam menurut saya. Salah satu indikasinya itu ya tadi yang seperti dibilang itu, beli rokok keluar, itu banyak peluang dia untuk lari, untuk pergi keluar, lapor dan lain-lain, itu banyak peluang dia. Toh Priyo itu pria dewasa, bukan anak-anak. Satu. Lalu yang kedua, salah duanya yaitu dia punya banyak kesempatan ketika ditinggal, kalau menurut dia nih ya, kalau ikut yang pertama ya, ketika ditinggal oleh Aman Yani, ditinggal oleh Yoga, dan ditinggal oleh Hardi, dia itu sendiri di situ. Ini kata Priyo nih ya, di yang pertama itu. Sendiri di situ, Ririn belum datang. Itu kan bisa pergi dia. Satu itu. Lalu yang selanjutnya, dia itu menepati janjinya. Sejauh mungkin dia menepati janjinya, yaitu agreement. Mau dijanjikan uang 100 juta. Jadi menepati janjinya, dia nggak bilang sama si Ririn. Kalau menurut dia nih ya, dia nggak bilang sama si Ririn. Sampai dia ada di Kampung Nelayan. Ini kalau kita mengikuti pengakuannya Priyo yang pertama ya Mister. Lalu kalau kita mau ikut pengakuan yang terbaru, pengakuannya Priyo yang terbaru, dari mulai mempersiapkan alat, itu Priyo.
Lalu kemudian dia datang ke situ, dia memindahkan jenazah dari toko sampai ke TKP, lalu dia ikut ngubur, lalu dia segala itu dominan, mohon maaf ya kalau saya bilang dominan Prio. Dominan Prio. Selain daripada yang dia bilang Ririn itu mukul, membantai 5 orang itu ya, tapi dominannya itu kalau disebutkan sama dia tuh dominan Prio. Jadi kalau dia mau jadi justice kolaborator, Mister, saya rasa ke situ, belum ke situ, ini baru belum ya, belum. Oke, sampai situ ya, siap. manusia Sampai di situ, Mister. sampai di situ. Kalau langsung dihabisi justice kolaborator langsung tutup ini Komal. Waduh, oke, siap. Nah, Dan mau terima kasih dulu sama Abah sama yang ngasih gift di bawah ya. Terima kasih banyak ya. ada yang ngasih gift kan? Ada itu, Toto udah banyak aja itu. Aduh, curang kalian nih, curang. Nah, oke, nggak apa-apa sih. Jadi gini, tadi disebutkan ada 100 juta. Ada juga yang tapping, kan sudah dijanji 100 juta katanya. Terus yang kedua, kan sudah terlanjur sudah terlanjur ikuti janji. Ada yang tapping tadi teman-teman, ada yang tapping ya. Ada yang tapping. Ada yang tapping nggak? Ada kan? Ya, oke. Kalau sudah terlanjur dijanjikan, kalau benar nih ya, kalau benar ya, karena itu tidak ada di dalam dakwaan, itu tidak ada di dalam dakwaan. Tapi ini kalau benar nih, apa yang ada di pikiranmu? Dijanjiin 100 juta langsung berangkat, yes. Itu artinya, saya tanya nih artinya, sepakat atau tidak sepakat? Berangkat bareng nih, janji ya deal ya 100 juta ya, oke saya berangkat. Itu namanya sepakat atau tidak sepakat? Ngikutin. Sepakat dong. Ya silakan Abah. Itu kan tadi sepakat atau tidak ya pasti ada kesepakatan tuh Bang Ji. Iya, saya tanya sama teman-teman, kan nggak adil kalau saya hanya bicara sama Abah, bicara sama Jelita, nanti dikira saya kong kali kong gitu kan. Saya juga bawa nih teman-teman. Kalau sudah oke ya, oke, deal ya, deal 100 juta ya 100 juta. Itu sepakat atau tidak? Sepakat atau tidak sepakat? Kalau sepakat kata teman-teman, mari kita artikan. Artinya apapun yang terjadi, dua orang ini sepakat. Ya itulah cara kerjanya. Kamu begini, aku begini. Kamu begono, aku begono. Itu namanya sepakat. Kalau sepakat, teman-teman semua sajalah. Kalau sepakat artinya apa? Artinya ya sudah, mereka berdua jangan nyalain satu sama lainnya nggak bisa. Kan sudah sepakat. Ya kan? Itu ya sepakat ya. Oke, sepakat. Nah, ternyata kawan-kawan tadi sudah disebutkan. Tolong dijawab. Tolong saja dijawab ya, Jelita. Aku mau bertanya lagi seperti kemarin. Aku bertanya. Tadi sudah disinggung sama Abah. Mana ada orang minjam kok minta dipotong. Kemarin juga saya sudah analogikan dengan saya punya. Mr. Z, pinjam parang. Saya bawakan parang. Kebetulan saya punya parang panjang. Sampai di sana dia bilang, oh, ini terlalu panjang nih, potong aja di parang. Langsung saya bilang, dasmu. Oh itu parang-parangku, kau potong. Pasti saya nggak rela kan. Nah ini lucu lagi. Ada bahasanya dia nih. Saya disuruh potong. Lu kan lucu. Kalau disuruh potong itu gimana? Oke ya, ini kita bicara logika ya teman-teman ya. Contoh nih, udah ini kan banyak mak-mak nih, mak-mak. Jelita aja, Jelita. Halo Jelita. Hadir. Halo, Mister. Nah, Jelita nih. Jelita punya daster yang baru, Jelita. Bilang aja punya. Punya, Mister. Aku pinjam dong dasternya yang warna pink. Oke. Oke kan? Saya dapat nih dari Jelita, antarkan warna pink. Kemudian saya pegang itu daster warna pink. Ini kepanjangan Jelita, potong dikit Jelita. Marah nggak Jelitanya nih? Ya marah lah, yang punya saya kok, orang ukuran saya kan. Nah, iya, pasti marah. Pasti marah. Saya sebenarnya nggak suka daster teman-teman. Mohon maaf, saya nggak suka daster. Saya cuma suka isinya. Abah juga. Jangan sok-sok Abah bilang nggak suka isinya daster. Iswae
Loh, ya harus gitu toh. Bahkan saya hostnya, Abah. Ya, salah Abah, bang. oke, oke ya. Nah, artinya kalau ada orang minjam dikasih terus dipotong kan lucu. Ya nggak, Bah ya? Bener ya? Nah, ini terjadi teman-teman. Ini terjadi dan diucapkan di persidangan itu. Silakan Abah, analisa sendiri Abah. Silakan. Waduh, kalau suruh menganalisa palu perpaluan ya harusnya ke ahlinya itu berarti pandai besi ya. Ya, Kalau ya itu minjam tadi dan kan, utang. ya kita tadi kan sudah dijelaskan. Jadi barang milik orang dapat pinjam tiba-tiba dirusak. Itu menurut versi si Abah tidak masuk akal karena Abah pun tidak akan berani bila mana minjam sesuatu terhadap orang lain tanpa seizin yang punya Abah melakukan perubahan atas benda tersebut. Nah, Itu kan impossible gitu ya. Kalau untuk dari sisi Palu ini hanya penegasan aja. Kecuali mungkin pinjam daster buat 17-an sepak bola kita ya. Robek nggak disengaja gitu ya. Itu malah yang lagi, silakan dilanjut. oke. Ini ada pendapat. Saya baca ini pendapat kawan-kawan di bawah. Devani. Justru yang valid punya mensrea atas pembunuhan tersebut malah Prio karena punya tujuan 100 juta. Nah, itu juga harus dibuktikan betul itu. Kalau dia ini kan rame di media dijanjiin 100 juta. Kalau punya niat 100 juta itu didapat, kemudian dia setuju, justru inilah yang ide, munculkan ide. Oke. Oke teman-teman. Dari semua yang sudah terjadi, faktanya adalah 5 nyawa menjadi korban. Sadis, bengis, kejam, dan biadab. Dan itu semua ditonton oleh Prio. Dan itu semua disaksikan oleh Prio. Dan itu semua dilihat oleh Prio. Dilihat, disaksikan, ditonton. Oke. Biadab kan itu? Biadab. Oke, teman-teman. Bisa nggak kira-kira nih teman-teman menyaksikan kebiadaban seperti itu di depan mata kalian? Teman-teman semua ini bisa atau tidak? Ini teman jawab bisa atau tidak nih? Bisa atau tidak teman-teman menyaksikan kebiadaban di depan mata? Silakan. Kita libatkan nih teman-teman yang ada di bawah, Abah. Wajib dan harus kita kan ya berbagi lah ya, berbagi Iya. pengetahuan lah minimal. Ini biar teman-teman juga nggak cuma nonton kan ada tetap punya pendapat kan pendapatnya juga saya baca tuh bisa atau tidak Anda menyaksikan kebiadaban itu terjadi di depan mata Anda. Saya mau baca nih yang paling banyak yang mana ini. Kalau manusia pasti mengatakan sesuatu kalimat. Rata-rata ini berarti manusia semua ini Abah. Rata-rata dia mengatakan tidak bisa Abah. Tidak bisa, tidak bisa melihat kebiadaban di depan matanya. Keren ini. Berarti ini semua manusia. Bukan buzzer, bukan mesin. Ini manusia. Masih punya hati dan punya pikiran. Keren sekali ini. Keren sekali ini ya. Bang Ji menambahkan sedikit boleh ya untuk Boleh, berbagi silakan. pengalaman ya dengan netizennya Bang Ji. Jadi teman-teman semua, si Abah bukan mau menggurui tapi ya berbagi pengalaman bahwa syaratnya untuk menjadi GC itu apa, kan kita harus paham dulu ya di sana, jangan sampai kita mengomentari yang kurang paham, tapi si Abah yakin semuanya pasti pada paham. Jadi ada 3 syarat utama ya untuk jadi GC. Oke. Yang pertama adalah bukan pelaku utama. Ya, bukan pelaku utama dari bagian tindak pidana tersebut. Kedua, mungkin masuk akal lah yang kedua ya, mengakui perbuatannya. Ketiga, dia harus memberikan keterangan yang signifikan, memberikan informasi, bukti, ya, dan seterusnya, nah, sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 ya. Kalau PP-nya keluar tahun 2025. Jadi syaratnya aja 3, nanti silahkan berkomentar ya. Itu mungkin syarat daripada mengajukan JIS itu harus 3 syarat itu terpenuhi. Demikian, mohon maaf tadi motong Bang Ji, terima kasih. Oh, nggak apa-apa, Bah. Nggak apa-apa. Oke, ini ada pertanyaan juga dari Iwan Awan. Iwan Awan, tunggu itu Iwan Awan tadi tulis apa ya? Terlalu cepat sih tulisnya. Iwan Awan. Nih Iwan Awan bilang nih. Tadi saya kan bertanya, kalau melihat pembantaian itu seperti apa? Dia bilang nih jawabannya nih. Jawabannya nih Iwan Awan ya. Aku langsung pingsan mungkin. Itu manusiawi. Manusiawi itu begitu. Merinding, apa namanya. Nah kalau katanya kan terancam, terintimidasi, apa lagi? Terancam, terintimidasi, ya gitulah ya. Tapi bisa nonton kelima-limanya, menyaksikan semua itu artinya lima-limanya. Kok bisa gitu ya? Aduh, makasih nih Iwan Awan ini, Iwan Awan nih. Oke, tapi nggak apa-apa ya, tapi nggak apa-apa. Terima kasih ya. Terus kemudian tadi kan dibilang teman-teman semua ini bukan saya ya, teman-teman semua mengatakan bahwa saya sebagai manusia pasti tidak tega. Jangankan manusia, itu kambing dibelah. Kemarin kan ada di sini kan kita potong-potong kan, kambing dibelah saja kita ini merinding. Kadang-kadang itu tutup mata walaupun terbuka begini ya, walaupun terbuka begini. Ini contoh saja ya, contoh saja. Nah, artinya apa? Artinya sama kejinya, sama teganya, sama biadabnya. Kalau dia benar melihat orang melakukan perbuatan biadab, tetapi dia sebagai manusia tidak mencoba untuk menghalang-halangi orang yang melakukan kebiadaban tadi. Sama saja. Itu menurut saya. Bagaimana menurut teman-teman? Bagaimana? Orang melakukan biadab di depan mata kita, kita tidak berbuat sesuatu untuk menghalang-halangi, atau setidak-tidaknya minta bantuan, atau setidak-tidaknya kita harus baku lawan dengan dia supaya itu tidak terjadi. Kalau menurut saya itu sama-sama biadab. Bagaimana menurut teman-teman? Sama atau tidak? Sama, sangat setuju gitu. Kita Silakan kan punya Abah. perikemanusiaan. Silakan Abah. Ya. Abah. Ya. Jadi menurut si Abah ya, misalnya kita kebetulan melihat laka lantas saja. Kita kan nggak mungkin dia memvideokan, pasti kita membantu ya, membantu untuk mengevakuasi kalau itu kan kejadiannya berbeda. Tapi kalau melihat ada dugaan penganiayaan, kan awalnya mungkin dari penganiayaan apakah direncanakan atau tidak, gitu kan. Kemudian hilangnya nyawa orang lain, minimal kalau ada kesempatan kita teriak. Kalau tidak bisa teriak, kita pasti lari mencari bantuan. Lebih kesananya lagi, lapor kepada aparat yang berwenang. Wah, di sana telah terjadi tindak pidana. Dugaan ya, dugaan tindak pidana. Kalau dalam keadaan tegang kan, pasti tegang lah, melihat orang disiksa pasti tegang lah. Bisa pingsan, bisa nangis, bisa histeris gitu kan. Bukan lenggang kangkung kita ke warung rokok. Ya kalau beli rokok kan untuk dirokok, masa sambil ngerokok, ngopi, didiamkan. Gitu kan, tidak hal yang tidak mungkin juga gitu. Nah, jadi ya itu pun terbuat dari apa hatinya. Melihat ada penganiayaan seperti itu, malahan enak-enak merokok. Ya itu ya kalau versi si Abah, ya perbuatan itu sama-sama biadab gitu. Terima kasih. Oke, kalau dari Bu Jelita. Siap, Mister. Kalau masalah tadi yang palu tadi ya, Mister, saya rasa sebelum palu itu dipotong pun udah ada kesepakatan dari mana orang itu atau Sudah ke sini yang nih. Hei. Ini sudah ke sini. udah masuk di sini, Mister. Iya, mata manusia memandang ada kebiadaban di depan mata tanpa melakukan sesuatu, hanya menonton, melihat, itu seperti apa? Halo, Abah ya? Abah, oke. Itu apakah diam saja?
Itu loh maksud saya, sudah kesini nih. Oh, udah lewat ya, Mister ya. Udah Iya, lewat. Mister, kalau untuk manusia normal ya otomatis ini kan memang reaksi orang berbeda-beda ya, Mister. Tapi kalau menurut saya manusia normal yang punya hati nurani itu nggak akan tegel, nggak akan tega, Mister. Tuh, benar. Tidak Nggak akan akan tega. tidak akan tega, siapapun Anda tidak akan tega. Saya kasih contoh aja kucing. Aku itu pernah kena musibah. Saya tidak tahu itu kucing saya mungkin karena dia senang sama saya. Aku naik mobil, begitu saya sudah di atas, kucingnya itu mungkin mau ikut. Di bawah ban, keinjek. Nah, yang satunya itu selamat. Yang satunya itu nemenin terus di situ. Aku tuh nggak tahu. Begitu aku keluar, ini nyata ini ya teman-teman, nyata. Aku keluar, balik lagi, loh kok ada kucing di situ? Ternyata itu kucing yang satu keinjek ban saya. Nah, kucing yang satunya itu nungguin di situ. Coba kucing saja, hewan saja, ngelihat keinjak ban itu, dia masih punya peri kehewanan. Ini nyata loh, ini punya peri kehewanan ini. Ya teman-teman ya, jadi ini kayaknya di bawah ini sudah terpengaruh dengan kumisnya Abah. Ini silakan teman-teman di tapping dulu tentang kumisnya Abah ya. Abah, open kamera dulu Abah. Itu ada kumis. Tadi saya masih ada lanjutannya, Mister. Siap, Ya. sambil ngobrol aja nggak apa-apa. Oke, silakan cerita. Jadi ini orang yang manusia normal itu tidak akan tega kecuali, Mister, kecuali dia sudah mempersiapkan dan sudah tahu apa kejadian apa. Sudah mempersiapkan, Mister. Waduh, Kok bisa masuk tiba-tiba ini? Ini Muhammad ini kasih naik tiba-tiba ini nyanyi-nyanyi nih. Muhammad turunkan ini Muhammad ini gimana ini kok ada Nona Sutianina ini beneran bang nggak nih? Saya minta diulangi lagi tadi cerita. Aku terganggu dengan suara-suara musik cerita. siap. Jadi, Mister, kalau manusia normal tentu dia nggak akan tegang, nggak akan tega lihat kejadian seperti itu, Mister. Ya kan? Ya. Kecuali dia sudah mempersiapkan dirinya dan sudah tahu akan ada kejadian seperti itu. Begitu, Mister. Jadi udah tahu perencanaan, ya, makanya dia tetap stay di situ sampai akhir, sampai selesai. Gitu, Mister. Oke, oke. Mama Ayu, silakan Mama Ayu. Mama Ayu silakan, maksudnya silakan turun. Pastilah. Belosor, Mister. Iya, pastilah ya teman-teman tidak akan tega ya. Tidak akan tega. Itu pasti. Nah, masalahnya sekarang ini jadinya ke sini sebentar ya. Silakan Abah. Siap salah. Ya, Mbak. Kita mirip katanya, kembaran katanya. Ah, iya kita kembar. Jadi teman-teman ya, saya dengan Abah itu seusia teman-teman. Teman-teman, tadi Jelita sudah mengatakan bahwa tidak akan mungkin kita tega. Nah, tidak akan mungkin kita tega. Sama ya, saya ini mengatakan bahwa dia melihat, dia menyaksikan tanpa berbuat sesuatu. Itu menurut saya tadi sama teman-teman juga, itu sama teganya, sama biadabnya. Oke, sama biadabnya. Kenapa saya katakan demikian? Itu nyawa manusia sedang terancam. Kenapa kau diam saja malah menonton? Oke ya. Lalu tiba-tiba ada ini teman-teman. Ada ini. Terdakwa pembunuhan satu keluarga di Indramayu ajukan justice kolaborator. Siap buka fakta baru. Ini di berita loh teman-teman loh. Kira-kira ini teman-teman masuk akal apa enggak ini? Kamu sependapat apa enggak dengan mengajukan dia sebagai justice kolaborator? Tapping silakan. Oh nggak punya hati kok bilangnya mau mengungkap. Itu tuh nggak punya hati. Menonton, melihat, menyaksikan siapapun Anda pasti marah itu. Lah kok mau mengungkap fakta baru? Aduh. Tadi sudah disebutkan sama Abah. Syarat sebagai justice kolaborator itu apa? Lah terus faktanya seperti apa? Ini faktanya aku hanya menyaksikan kejadian itu. Lalu kalau kamu menyaksikan berarti nonton.
Silakan teman-teman menilai, ya, menilai. Justice kolaborator layak nggak? Jangan hanya iming-iming doang. Kalau iming-iming mah bisa semua orang. Iming-iming. Kalau nggak disetujui nanti dipalsukan menjadi setuju gitu. Nggak main. Mana Kalau main. Bang Ji, kalau saya mungkin setuju ya, setuju si Abah. Apa dasarnya? Kalau pelakunya lebih dari 2 yang sekarang dijadikan tersangka ya, ada pelaku lain yang akan diungkap, mungkin si Abah setuju. Jadi setujunya itu ya, bukan setuju yang sekarang terdakwanya udah 2 gitu. Terima kasih. Nah, kalau dia pertahankan yang pertama, pertahankan yang pertama bahwa ada pelaku lain, kemudian ada apa namanya itu, ada sengkarut lah di situ, ada tujuannya bahwa sebenarnya ini harta benda, warisan dan sebagainya, ya itu namanya ini. Tapi kalau saya pelakunya, saya melihat, saya hanya berdua, Ririn dan saya. Terus yang mau diungkap yang lebih besar, fakta baru apanya? Cerita, silahkan cerita. Wah, cerita ini. Siap, Mister. Kalau saya nggak setuju, Mister. Saya nggak setuju. Kenapa? Selain mekanisme untuk menjadi GC ini sakral loh, Mister. Ini sakral ini status. Raffi tolong kecilin dikit, nak. GC ini statusnya sakral loh, Mister. Dan Ya. selain mekanismenya, Mister, mekanismenya itu sebelum harusnya kalau dia mau menjadi justice kolaborator, itu mekanisme yang ya saya nggak tahu, ini koreksi kalau saya salah ya, sebelum dia memberikan keterangan. Nah, kalau sekarang sudah memberikan keterangan semuanya, bahkan udah masuk vonis, apalagi yang mau dilindungi dari situ, Mister? Mm-mm. Di bagian mana lagi yang mau dilindungi? Ya kan, sementara dari kasus-kasus sebelumnya itu justice kolaborator itu pada saat mereka masa penyidikan, disitulah diajukannya. Jadi dia bebas bersaksi di persidangan, satu itu. Lalu kedua, siapa yang bisa membuktikan bahwa Ririn itu adalah otaknya? Ririn itu mengeksekusi semuanya. Kan ini hanya berdasarkan keterangan Prio. Sementara Ririn itu ditangkapnya itu, maksudnya 2 alat buktinya itu hanya sidik jari, Mister. Hanya sidik jari dan tidak bisa membuktikan sidik jari mana di Palu itu ada sidik jari siapa. Jadi hanya berdasarkan keterangan Prio. Bagaimana seorang justice kolaborator yang mengatakan itu semua tanpa diuji, Mister. Tanpa ada bukti-bukti yang mendukung. Jadi janganlah, tolonglah jangan permainkan status justice kolaborator. Ini akan jadi kebiasaan dan akan ditiru oleh pelaku-pelaku kejahatan lainnya, Mister. Yang barang buktinya tidak lengkap. Demikian, Mister, dari saya. Keren. Saya ingin itu coba diteruskan ini live ini ke Bang Erin. Bang Erin tuh analisa liarnya bagus. Tahu kan Bang Erin? Coba dikirim ke Bang Erin tuh, bagus tuh. Di invite itu. Hah? Iya, di invite, Mister. Iya, itu ada panah itu toh, panahnya itu ditekan baru kirim ke sana. Oke, teman-teman ada yang tapping tadi merasa diancam. Kita ulas di bahasa diancam atau terancam. Kita akan ulas ini. Aduh kawan-kawan kan. Kata-kata kalau mengatakan bahwa aku diancam itu kita harus telusuri diancam yang seperti apa. Kalau diancam hanya dengan tangan, awas kamu, ini belum apa-apa, ini mau dilaporkan kemanapun nggak ada nilainya. Awas kamu, pakai tangan. Iya kan? Awas ya, pakai tangan itu nggak bisa. Silakan lapor polisi dimanapun. Kalau ada awas kamu, tidak akan bisa. Ancaman itu harus nyata. Contoh, menggunakan, parang yang terhunus. Itu. Kata terancam itu tidak mudah, teman-teman. Harus dibuktikan. Harus dibuktikan. Kenapa harus dibuktikan? Karena itu frasa ancam itu harus dibuktikan dulu. Diancam dengan apa? Bagaimana perasaan Anda? Bagaimana psikologis Anda? Kalau hanya bilang diancam opo? Oke lah, diancam pakai palu. Lewang aku jarak 10 meter tuh 10 meter, 3 meter tuh gak bisa malu. Kecuali kalau dilemparkan begini. Kalau dilemparkan aku menghindar. Sudah nggak kena lagi, nggak ada ancaman lagi. Oke, saya mainkan dulu nih. Abah, frasa, ini Abah pasti tahu nih. Frasa diancam atau
ancam. Silakan Abah. Ya Bang Ji, yang ancam siapa? Kan tadi udah dijelaskan ya sama Bang Ji bahwa syaratnya ancaman yang memenuhi syarat itu apa? Kalau diancam pakai telunjuk, ya, misalnya awas kamu bla 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 gitu, atau pakai ini kepelan tangan gitu. Nah itu kan tidak begitu berbahaya, tidak begitu apa yang diancamnya kan tangannya dua mungkin bisa ditangkis, bisa ngeles, bisa lari gitu. Nah, tapi kalau udah dipegangin, dia aja juga yang mengancam pegang sajam atau mungkin lebih ekstrimnya ya, yang sekarang tuh pakai parang yang panjang-panjang. Ya itu pun bukan dia melengos jalan ke warung gitu kan. Namanya dia ancam kan pasti gemeteran, nggak bisa kemana-mana. Kencing di celana aja bisa gitu kan kalau orang terancam. Nah ini juga kategori ancamannya sangat janggal kalau menurut si Abah gitu ya. Tapi menurut rekan-rekan yang di bawah sih nggak tahu. Gitu Bang Ji. Oke, tuh. Jelita, terancamnya Jelita. Saya justru nggak melihat ada terancamnya ya, Mister. Saya justru melihat ada kesepakatan. Bukan terancam, malah yang muncul di situ kesepakatan. Satu, yang namanya terancam itu kan harus ada kesenjangan ya, Mister. Kalau kita lihat dari kasusnya, berkaca dari kasusnya Barada Eliezer, yang mana Barada Eliezer itu pangkatnya paling bawah, lalu kemudian Sambo itu pangkatnya jenderal. Nah, itu bisa dikatakan terancam, Mister. Tapi kalau sekarang yang muncul itu malah kesepakatan, adanya persiapan palu, adanya momen-momen di mana dia bisa melarikan diri tapi dia tidak lakukan itu. Ada momen-momen di mana dia bisa melapor atau dia berteriak sama warga di depan ketika dia keluar tapi tidak dia lakukan, tapi dia mengikuti semua tahapan-tahapannya sampai dikubur, sampai lari. Dan ada satu yang penting, Mister, sampai dia di dalam aplikasi Dana udah jelas itu ada dananya Budi, namanya Budi di situ. Dan dia sendiri udah tahu Budinya itu udah tidak ada. Tapi dia mau disuruh mengambil uang di Briling itu, uangnya Budi. Artinya kan dia mengikuti semua tahapan-tahapan, proses-prosesnya. Jadi mau dikatakan yang ngancamnya itu siapa? Di mana diancamnya? Lalu kemudian dia sudah menjelaskan, walaupun dengan konteks yang kedua ini ya, pengakuan dia yang kedua di persidangan terakhir itu ya, dia sudah menjelaskan semuanya. Lalu yang ngancam siapa? Gitu. Konteks pengancamannya di sini saya nggak lihat, Mister. Yang saya lihat kesepakatan. Demikian, Mister. Nah, justru malah terbalik kan? Bukan lagi terancam, justru itulah nampak kesepakatan. Nah, sekarang kita ke topik nih jadinya. Dengan alasan-alasan seperti itu tadi, tiba-tiba mengusulkan diri menjadi justice kolaborator. Pastilah teman-teman juga bertanya-tanya, apa itu justice kolaborator? Tadi sudah dijelaskan ya sedikit dari Abah. Ya, nanti ini asisten saya juga akan memberikan ini ya. Harapannya adalah untuk mendapatkan hukuman ringan. Apa semudah itu? Apa semudah itu, kawanku? Saya tanya dulu sama kawan-kawan di bawah. Apakah semudah itu? Ya atau tidak? Bang Ambon, naik dulu Bang Ambon. Tidak mudah. 10 menit ya, jangan dipanggil dulu, ada tamu dulu bentar ya. Siapa? Abah? Ya, ada calon klien dulu. Oke Abah. Maaf Abah. Maaf mengganggu Abah. Jelas tidak semudah itu Ferguson. ada yang nulis Ferguson. Mr. Z, ini dari Naj Rizky. Mr. Z, menurut Abang, siapa yang menyarankan GC ke Prio? Jangan-jangan polisi itu lagi. Yang bisa mengajukan GC adalah pengacaranya. Pengacaranya. Tapi Mister bukannya pengacaranya tapi dengan rekomendasi, Mister. Iya, tetap pengacaranya kan yang buat. Tidak mungkin Prio yang buat kan, pasti pengacaranya. Tapi kalau dibilang polisi mengajukan, bukan.
Enggak, Ngapain? cuma rekomendasi, bisa jadi rekomendasinya, Mister. Nggak akan bisa juga, justru kontradiktif dengan pikirannya. Bagaimana bisa Hmm, polisi ini menangkap pelaku, justru pengen minta pelaku ini dihukum ringan, kan jadi lucu, tapi ya nggak? iya benar, Mister. Bagaimana cerita? Bener nggak? Iya, Mister. Tapi kalau seandainya ini bukan ini ya, Mister. Saya cuma cari pengetahuannya ya. Tapi kalau seandainya kita lihat dalam persidangan itu prosesnya seperti itu dan kayaknya ada yang deg-degan lah dengan kejadian sidang yang udah carut marut ini. Tapi untuk memuluskan ya, akhirnya dimintalah Prio untuk menjadi GC dan membenarkan apa yang mereka udah kata. Misalnya gini, Ririn ini kan udah goyang kan, misalnya udah goyang soal kita melihatnya wah jangan-jangan dia bukan pelaku gitu kan. Nah, akhirnya kan akan timbul tuh jadi salah tangkap, salah tangkap. Nah, untuk menghindari itu, Mister, jadi di setting Prio. Ini cuman ini ya, misalnya di setting Prio. Lah dengan iming-iming nanti lu akan gue jadikan GC. Akhirnya rumor salah tangkapnya itu nggak ada lagi gitu, Mister. Mungkin nggak begitu? Enggak. Nggak ya? Kalau dari Kejauhan ya, Mister. dakwaan jaksa, itu sudah dua orang ini, katakanlah gitu ya, dua orang ini. Dan sekarang karena perkembangan ini, perkembangan persidangan, dinamika persidangan, muncullah begini. Nah, dengan munculnya begini, tiba-tiba jadi GC. Jadi tidak ini kan, tidak matching dengan dakwaan jaksa jadinya. Siap, Mister. Ntar ya teman-teman, ini sambil ngisi pulsa ya. Oke. Nah, apa itu justice kolaborator? Nih, dengarkan ya, asisten saya ini sudah pakai lipstick, sudah pakai shadow, sudah pakai macam-macam nih. Kita dengarkan apa sih namanya justice kolaborator. Nanti teman-teman boleh nanya ya, boleh nanya ya. Dan ini bebas ya teman-teman, bebas ya, tidak harus begini, harus begitu, enggak, bebas. Ini asisten saya gimana? Justice kolaborator. Ini mana narasumber saya kok belum ada ini? Ya, saya bacakan saja ya, justice kolaborator ya. Justice kolaborator adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum. Mana bekerja samanya? Nah, disitulah tidak ada ya. Untuk membongkar suatu tindak pidana. Status ini diberikan kepada pelaku kejahatan yang bersedia memberikan informasi valid, kesaksian, dan bantuan penting demi mengungkap konstruksi perkara yang lebih besar serta mengarah pada aktor utama. Dari sini saja kita bisa melihat aktor utamanya. Dia sudah ngomong kan aktor utamanya siapa? Aktor utamanya siapa? Saya hanya berdua. Itu kan terus kalau mau ngungkap yang lebih besar apalagi? Kan nggak ada. Oke. Teman-teman ayo silakan naik nih. Kasih penuh nih kotak-kotak nih biar enak kita bicara. Ya. Ini Besti ini cuma ngintip-ngintip doang, takut nih kalau diminta janjinya ini karena janji sama saya ini ya. Syarat-syaratnya seperti apa? Tadi sudah dijelaskan oleh Abah ya, oleh Abah. Apa? Dia pelaku betul, tapi dia bukan pelaku utama. Kemudian mengakui kejahatan. Apakah dia mengakui? Tidak, karena inkonsisten itu tadi. Ya kan? Belakangan baru seperti itu karena ada iming-iming tadi. Ya kan? Ya, sesuai SEMA ya, betul nih.
Ini sayang saya tidak bisa buka buka apa namanya? Buka AI-nya, suaranya nggak ada. Gitu. Oke, teman-teman pada pinter-pinter, senang sekali dah. Dan Rizky ini pintar nih ya. Dia pakai SEMA betul ya. Nah, kalau di aturan peradilan itu SEMA itu yang ditakuti ya. Surat edaran Mahkamah Agung itu yang ditakuti, bukan undang-undang. Pokoknya SEMA itu udah yang paling ini. Oke, siapa lagi nih yang mau naik nih? Kemudian ya, ini ya, untuk mendorong pelaku bersedia membongkar kejahatan kelompok atau korporasi pemerintah, pemerintah memberikan apresiasi dan perlindungan khusus melalui peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2025 tentang penegakan hukum. Ya, iming-imingnya ya meringankan hukuman, dapat insentif pemasyarakatan, dapat perlakuan khusus dan sebagainya. Itulah justice kolaborator. Apakah layak si Prio mengajukan justice kolaborator seperti yang ada di sini, ini gambarnya nih. Ini kan serius nih teman-teman nih. Ini serius nih. Teman-teman aja yang menilai, teman-teman aja yang menilai. P dari P, tunggu dulu ini saya baca nih. PC step lawyer di Sinun yang selalu menyudutkan lawyer R. Gimana? Siapa yang menyudutkan lawyer? Coba typing yang bagus, aku nggak paham nih. Lawyer. Aku nggak tahu nih, nggak paham nih. Teman-teman boleh naik, boleh narasi apa saja, tapi jangan merendahkan siapapun ya teman-teman ya. Bernarasi deras boleh, tapi jangan merendahkan siapapun. Oke. Ini banyak yang mau minta naik, saya sebutkan satu persatu. Ada V, ada Reftis, ada Haris, ada THPS, ada Idekado, ada Sasia, ada BA. Aduh, nggak tahu ini. Aku panggil Nora aja lah, biar ada suara-suaranya. Nora, silakan Nora. Kamu naik Nora. Naik tapi di belakang handphone. Jangan disuruh naik tapi tidur. Nah, oke, Nora, silakan Nora. Langsung bicara Nora. Malam, Mister Ji. Malam. Bunda Jui. Malam. Abah mah lagi ada tamunya. Bunda Jui semalam ditungguin orang banyak ya? Iya, Bunda Jui ditungguin orang banyak semalam. Aku sinyalnya lemot semalam. Semalam nyate. Walah. Peach, apa yang ditonton Peach? Obi, bukan merendahkan tapi itu yang kita tonton, aku nggak tahu. Obi, banyak buzzer di kasus ini lebih condong yang menghujat PHT, pengacara Tony, itulah ya. Gak ada masalah. Mr. J, apa benar Prio mengajukan justice kolaborator? Loh, Rizky Maulana, loh ini kamu tadi tidak baca ya? Aku udah perlihatkan begini atau tak perlihatkan dulu ya. Nah, nih, baca nih. Silakan, Nora, kamu bernarasi dulu, Nora. Aku tak minum. Penjelasan dari Bunda Jui. Aku tak minum dulu, kamu ngomong caprak tuh terserah kamu ngomong apa, kamu ngomong jualan mangga kayak apa kayak, yang penting saya tuh mau kopi gitu. Astagfirullahaladzim, terus ngomong malah lanjut piye. Cerita. Siap, Mister. Kalau memang tadi kan tidak setuju dijadikan justice kolaborator. Kalau saya itu silakan, itu hak-haknya dia. Tapi syarat-syarat itu bisa dipenuhi apa enggak gitu loh, saya cerita. Silakan. Benar, Mister. Sepakat saya untuk hal itu. Nah, saya ini masih penasaran, Mister. Penasaran gini. Ini kan waktu udah sampai tinggal tanggal 10 ya, Mister. Itu ada tuntutan di tanggal 10. Sementara
walaupun dia mengajukan justice kolaboratornya itu diterima di LPSK, tapi belum tentu diterima oleh hakim, Mister. Kan yang memutuskan dia itu diterima atau tidaknya status GC-nya itu nanti kan di ending, di terakhirnya itu, dan itu hakim gitu. Nah, pertanyaan saya, Mister, untuk melewati proses justice kolaborator itu kan banyak ya, Mister, step-stepnya. Ya, Step-stepnya kan banyak. Berapa lama sih biasanya keputusan dari LPSK justice kolaborator itu, Mister? teman-teman, terkait dengan